أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang iman dan Islam. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Allah Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai ayat 22. Yang maksudnya sekutu-sekutu yaitu Tuhan-Tuhan yang selain Allah yang disembah, padahal kamu mengetahui bahwa sekutu itu hanya sekedar makhluk. Mereka tidak menciptakan dan tidak akan bisa menjadi Tuhan kecuali yang menciptakan. Kemudian di ayat lain yang dinyatakan dalam firman Allah, wa man lam yu'minu billahi wa rasulih fa inna a'tadna bil kafirina sa'ir. Yang artinya, dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang kafir neraka yang menyala-nyala. Surah Quran Surah Al-Fatah ayat 13. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang saya bacakan artinya saja. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam kelam. Tampak bekas bahwa dia tidak bepergian. Di samping tidak seorang pun dari kita yang mengenalnya. Lalu duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya sendiri, lalu berkata, wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam ialah hendaknya kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, berpuasa bulan Ramadan, menjalankan haji ke Baitullah apabila mampu pergi ke sana. Lalu seorang lelaki itu menjawab, betul ya Rasulullah.
Perawi berkata, lalu kami merasa heran. Dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang mengatakan betul terhadap jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman ialah hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada utusan-utusannya. Hari kemudian kamu beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lelaki itu berkata lagi, betul ya Rasulullah, apa yang kamu katakan? Lalu dia bertanya lagi, beritahukanlah aku tentang ihsan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan ialah hendaklah kamu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihatnya. Apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang diterangkan di sini adalah tentang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril alaihissalam, sehingga para sahabat heran kenapa orang itu selalu bertanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keterangan, siapakah yang bertanya? Apakah kalian tahu siapa yang bertanya tadi kepada Umar? Nah, itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan malaikat Jibril. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut keterangan hadis ini bahwa iman tadi adalah kita percaya bahwa iman yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sesungguhnya iman itu meyakini, membenarkan, diyakini dan hati, atau diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut keterangan di hadis ini bahwa iman itu adalah tujuannya kepada semua manusia. Jadi bukan kita yang beriman saja, karena di dalam Al-Quran itu dinyatakan ya ayuhan nas, itu bukan untuk beriman saja, semua manusia. Nah, jadi menurut paham saya bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang wajib kita sembah. Nah, jadi bagi yang belum percaya, ya sebenarnya Tuhan kita itu sama, yaitu tidak lain hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi ada juga Tuhan itu yang menganggap ya selain Allah. Ya, itulah yang dinamakan orang tadi, yang dinamakan musyrik. Artinya menganggap ada Tuhan selain Allah. Nah, ini adalah yang dinamakan ya kafir. Kafir itu artinya tidak percaya. Jadi bukan agama Islam saja, artinya bukan agama lain saja. Di dalam agama Islam pun masih ada diantaranya yang tidak percaya ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya itu pada zaman jahiliyah. Nah, zaman Quraisy, jahiliyah Quraisy. Jadi kalau masih ada zaman sekarang masih tidak ada tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk orang yang jahil.
artinya tidak meyakini apalagi tidak percaya bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, alam beserta isinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira dengan keterangan yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhiri saja dengan ucapan hasbunallahi wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.